Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laili Sawanujana dengan NPM 112240116 dari kelas 2 EA10. Di sini saya akan mempresentasikan eh, dari mata kuliah komputer Lembaga Keuangan Perbankan. Saya akan memberi saya akan mempresentasikan contoh dari finansial teknologi yaitu dana dompet digital. Dana adalah aplikasi dompet digital yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi keuangan secara online dengan mudah, cepat, dan aman. Aplikasi ini juga menyediakan layanan seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer uang, dan pembayaran di merchant online maupun offline. Dana diluncurkan pada tahun 2018 di Indonesia oleh PT SP Debit Indonesia Co. yang merupakan bagian dari MTech Group. Dengan visi untuk menjadi platform pembayaran digital terdepan di Indonesia dan misi untuk mempermudah transaksi keuangan digital, Dana segera mendapatkan perhatian di pasar fintech atau finansial teknologi. Awalnya, Dana menawarkan fitur dasar seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transfer uang antar pengguna. Dana menjalin kemitraan dengan Bukalapak dan berbagai bank besar di Indonesia untuk memperluas jangkauan dan mempermudah transaksi. Lalu berikutnya tujuan dan fungsi aplikasi Dana. Dana bertujuan untuk menyediakan solusi pembayaran digital yang aman, nyaman, dan praktis bagi masyarakat Indonesia. Salah satu fungsi utama Dana adalah memfasilitasi pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, air, internet, dan lain-lainnya. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu lagi repot datang ke loket pembayaran atau antri di bank. Cukup dengan beberapa klik melalui aplikasi Dana. Selain itu, Dana juga menyediakan layanan pembelian pulsa dan paket data yang sangat dibutuhkan oleh pengguna ponsel di Indonesia. Pengguna bisa membeli pulsa atau paket data kapan saja, di mana saja, tanpa perlu keluar rumah. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah transfer uang antar pengguna Dana. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirim uang ke teman atau keluarga dengan cepat dan tanpa biaya tambahan. Dana juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant yang telah bekerja sama, baik itu toko online maupun offline. Dengan teknologi QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard, pengguna bisa melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR di kasir atau layar. Oke, selanjutnya ada kelebihan aplikasi Dana. Yang pertama, kemudahan dalam transaksi. Aplikasi Dana menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan berbagai fitur, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan pembelian tiket. Lalu yang kedua ada integrasi yang luas. Dana telah menjalin kemitraan dengan berbagai layanan sehingga pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, keamanan bertransaksi. Pengguna dilindungi dengan fitur keamanan seperti sandi OTP dan verifikasi sidik jari untuk transaksi yang aman dan terpercaya. Yang keempat, layanan pelanggan yang responsif. Dana menyediakan layanan pelanggan yang responsif dalam menanggapi keluhan dan pertanyaan pengguna melalui berbagai saluran komunikasi, seperti live chat, telepon, dan email. Berikutnya ada kekurangan aplikasi Dana. Yang pertama, ada biaya administrasi. Beberapa transaksi melalui aplikasi Dana dapat dikenai biaya administrasi tertentu, seperti biaya transfer ke rekening bank. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi. Yang kedua, masih terbatasnya jaringan mitra. Meskipun sudah memiliki jaringan mitra yang luas, namun masih terdapat beberapa layanan yang belum tersedia dalam aplikasi Dana. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pengguna yang mencari layanan spesifik. Yang ketiga, persaingan dengan aplikasi lain. Di pasar yang kompetitif, Dana harus bersaing dengan aplikasi pembayaran digital lainnya, sehingga pengguna harus mempertimbangkan kelebihan Dana dibandingkan dengan aplikasi sejenis. Yang keempat, potensial untuk penipuan dan kecurangan. Seperti aplikasi digital lainnya, pengguna juga perlu berhati-hati terhadap potensi penipuan dan kecurangan yang bisa terjadi melalui aplikasi Dana. Pengguna perlu waspada dan bijak dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi Dana. Yang pertama ada pembayaran digital atau cashless. Memungkinkan pengguna melakukan transaksi di berbagai merchant menggunakan QRIS dengan cara memindai kode QR yang terdapat di tempat-tempat yang telah disediakan.
Yang kedua ada dana goals atau tabungan, membantu pengguna dalam menetapkan target keuangan dan mengelola tabungan secara bertahap sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada keamanan, dilengkapi dengan sistem keamanan seperti PIN dan OTP untuk melindungi akun, serta memastikan keamanan setiap transaksi pengguna. Yang keempat, ada pulsa dan paket data. Dana menyediakan layanan pembelian pulsa dan paket internet untuk berbagai operator secara langsung melalui aplikasi. Yang kelima, ada pembayaran tagihan. Dana dapat digunakan untuk membayar berbagai jenis tagihan seperti listrik, air, BPJS, layanan internet, televisi kabel, hingga cicilan secara terintegrasi dalam satu aplikasi. Lalu yang keenam, ada dana kaget. Fitur yang memungkinkan pengguna membagikan saldo kepada banyak penerima melalui satu tautan, yang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan berbagi atau promosi. Berbagi seperti misalnya THR dalam event Ramadan atau angpau dalam event Christmas dan lain-lain. Yang ketujuh ada transfer uang, memungkinkan pengguna mengirim saldo ke sesama pengguna Dana maupun ke rekening bank secara instan, serta tersedia fasilitas transfer gratis dalam batas tertentu. Yang kedelapan, isi saldo atau top up. Pengisian saldo dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti mobile banking, ATM, dan minimarket, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna. Yang kesembilan dan yang terakhir, riwayat transaksi. Dana menyediakan catatan seluruh aktivitas keuangan pengguna sehingga memudahkan dalam pemantauan dan pengelolaan pemasukan serta pengeluaran. Lalu, ya, selanjutnya ada dampak penggunaan dana terhadap masyarakat. Penggunaan dompet digital seperti Dana memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dari sisi positif, dompet digital mempermudah transaksi menjadi lebih cepat, praktis, serta mendorong gaya hidup cashless dan meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, kemudahan pembayaran juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut dapat memicu perilaku konsumtif karena transaksi terasa lebih mudah dilakukan. Terdapat pula risiko keamanan seperti penipuan digital, serta ketergantungan pada teknologi dan internet. Namun demikian, penggunaan dompet digital tetap berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi yang sudah saya presentasikan ini adalah dompet digital seperti Dana merupakan salah satu inovasi dalam teknologi keuangan yang memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Dengan berbagai fungsi dan fitur yang ditawarkan, Dana mampu memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari serta mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun memiliki kelebihan seperti memudahkan penggunaan dan keamanan, terdapat pula kekurangan seperti risiko penipuan dan potensi perilaku konsumtif yang harus diwaspadai oleh pengguna aplikasi Dana. Oleh karena itu, penggunaan dompet digital perlu dilakukan secara bijak agar manfaat yang diperoleh dapat maksimal dan resiko yang ada dapat diminimalkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.